Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luis Aldi dengan NPM 25510111012. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah Matematika Ekonomi dengan judul Pembentukan Fungsi Permintaan dan Penawaran Fried Chicken di Kota Bandar Lampung. Yang pertama ada latar belakang. Fried chicken saat ini menjadi salah satu makanan cepat saji yang sangat populer. Tidak hanya karena rasanya yang lezat, tetapi juga karena variasi bumbunya yang menarik. Dan industri fried chicken terus berkembang, mulai dari restoran yang besar hingga waralaba kecil. Hal ini menjadikan topik yang relevan untuk menganalisis perilaku konsumen dan strategi penawaran produsen. Alasan kami memilih topik fried chicken adalah kami memilih topik fried chicken karena popularitas yang tinggi, sehingga data konsumen lebih mudah diperoleh. Selain itu, pertumbuhan pasar yang signifikan menunjukkan banyak inovasi produk. Topik ini juga relevan secara ekonomi karena memungkinkan kita memahami konsep permintaan, penawaran, dan strategi produsen. Selain itu, fried chicken cocok untuk dianalisis secara matematis menggunakan fungsi permintaan dan penawaran. Grafik ini menunjukkan tren permintaan fried chicken saat harga normal, yaitu 10.000 per porsi, dengan kuantitas normal 6.000 porsi per bulan. Terlihat bahwa saat harga turun, konsumen membeli lebih banyak, dan setiap harga naik, permintaan menurun. Data ini merupakan simulasi yang mencerminkan perilaku konsumen secara umum dan bisa digunakan untuk membangun analisis fungsi permintaan secara matematis. Mungkin segitu aja presentasi dari saya. Terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Raka Padilla dengan NPM 25510111008. Di sini saya akan membahas bagian bab 5, yaitu penutup, analisis fungsi permintaan dan penawaran fried chicken di Bandar Lampung. Langsung saja ke bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis permintaan dan penawaran fried chicken, dapat disimpulkan bahwa pembentukan fungsi permintaan dan penawaran telah berhasil dilakukan menggunakan data hasil wawancara konsumen dan produsen. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan negatif antara harga dan jumlah yang diminta, sedangkan fungsi penawaran menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Hasil estimasi koefisien harga pada fungsi permintaan dan penawaran sesuai dengan teori ekonomi mikro. Koefisiensi harga pada fungsi permintaan bernilai negatif, yang mengindikasikan bahwa kenaikan harga akan menurunkan jumlah permintaan konsumen. Sebaliknya, koefisiensi harga pada fungsi penawaran bernilai positif, yang menunjukkan bahwa kenaikan harga mendorong produsen untuk meningkatkan jumlah penawaran. Selain itu, hasil analisis elastisitas menunjukkan bahwa tingkat respons konsumen dan produsen terhadap perubahan harga bervariasi, tergantung pada kondisi pasar dan karakteristik produk. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme permintaan dan penawaran fried chicken berjalan sesuai dengan prinsip pasar dan dapat dianalisis secara matematis ataupun ekonomis. Yang terakhir ada saran bagi pelaku usaha dan peneliti selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi produsen, hasil analisis permintaan dan penawaran ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan harga dan jumlah produk agar lebih sesuai dengan kondisi pasar dan referensi konsumen. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya adalah disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran, seperti pendapatan konsumen, biaya produksi, atau harga barang substitusi.
sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif. Yang terakhir, saran bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan periode data yang lebih panjang atau metode analisis yang lebih lanjut, seperti analisis keseimbangan pasar atau model ekonometrika yang lebih kompleks untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan mendalam. Sekian dari saya, terima kasih.